Halo, selamat datang kembali lagi bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada video kali ini saya akan membahas satu saham yang sudah lama di request oleh para penonton setia kami, yaitu pembahasan khusus tentang saham GoTo. Kami akan memberikan tema video ini yaitu GoTo akan bangkit atau akan bangkrut, karena pasca pembahasan kami di akhir bulan Desember lalu, kita tahu kondisi GoTo, kondisi dunia startup, kondisi apa ya, saham teknologi dunia semakin memburuk, lebih buruk dari ketika kejatuhan GoTo di bulan Desember lalu. Dan di sisi lain, GoTo sendiri adalah salah satu saham blue chip dengan kinerja terbaik sepanjang tahun 2023 sampai hari ini, di mana harga sahamnya udah naik 25% lebih sepanjang tahun 2023. Jadi itu yang akan kita kupas, juga termasuk kita akan kupas dari sudut pandang fundamentalnya, kondisinya gimana, karena baru aja merilis laporan keuangan 2022 yang ruginya luar biasa besar. Dan juga kita akan membahas tentunya tentang pergerakan big player di dalamnya, ada kepentingan apa, karena itu juga yang jadi dasar kami merekomendasikan GoTo di akhir tahun 2022 kemarin dan jadi saham pilihan kami di awal tahun 2023 di Market Outlook. Dan gimana kedepannya di tengah krisis yang semakin buruk, dan gimana kurang lebih pergerakan big player di dalamnya, apakah ini adalah tanda-tanda GoTo akan bangkrut atau akan bangkit, seperti itu. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Jadi itu tema pembahasan kita hari ini, GoTo bangkit atau bangkrut. Jadi 2 hari yang lalu kami membuat survei di Telegram kami, dan di Telegram kami 25% pemilih dari 3.149 voters memilih kami untuk membahas saham GoTo dibahas, dan tadinya niatnya dibahas di podcast, cuma karena mungkin ada banyak yang dibahas, jadi kami memutuskan untuk buat video khusus. Dan video ini seperti dijelaskan adalah lanjutan dari pembahasan kami di akhir tahun 2022 lalu. Jadi di bulan Desember ketika saham GoTo ARB berjilid-jilid, saya lupa berapa jilid, 10 jilid atau berapa jilid sahamnya ARB berjilid-jilid. Pada saat itu kami merilis video yang membahas tentang kekuatan misterius penghancur saham GoTo. Di situ kami mengatakan ada 2 skenario, yang satu skenario sepertinya sudah terbukti, dan ada kekuatan yang menghancurkan saham GoTo. Dan di akhir video itu kami mengatakan bahwa GoTo pada saat itu adalah kondisi yang sangat menarik karena kesempatan nyangkut bersama para konglomerat. Karena pada saat itu biasanya di saham-saham sejuta umat itu retail nyangkut sendiri dan ujungnya ya disuspend, delisting dan lain-lain, seperti sewajarnya nasib investor retail di bursa saham. Cuma di saham GoTo itu kami mengatakan kalau beli di bulan Desember lalu kita akan nyangkut barang-barang investor para raksasa teknologi dunia, bahkan para konglomerat besar di Indonesia, karena yang sama-sama nyangkut di GoTo pasca kejatuhan, pasca lock up-nya tersebut. Dan itu juga yang membuat tentunya alasan satu-satunya GoTo jadi saham dengan kinerja terbaik di tahun 2023 ini, seperti itu. Tapi terlepas dari kebangkitan saham GoTo yang udah naik 25% lebih di tahun 2023 sampai hari ini, kenyataannya di luar sana ada saham teknologi, perusahaan-perusahaan teknologi bukan cuman yang dalam kondisi krisis rugi besar seperti GoTo, bahkan yang besar-besar pun sedang mengalami PHK besar-besaran. Kita tinggal mention aja Google, Amazon, Apple, dan Facebook semua melakukan PHK besar-besaran, bukan cuman GoTo. Bahkan di Indonesia sendiri startup nasibnya sudah cukup mengerikan. Kita nggak usah ngomong startup yang baru mulai ya, mungkin udah nggak jadi mulai sekarang. Yang besar-besar pun dalam saat ini ya, mereka yang dulu dapat sebutan unicorn atau yang valuasinya hampir $1 miliar, atau yang udah unicorn atau decacorn dan corn lainnya, semua dalam kondisi krisis sekarang. Mayoritas udah dalam kondisi krisis. Kenapa? Karena mereka belum sempat IPO,
niatnya IPO tahun 2022, cuma karena ada kisruh buka karena karena kekecewaan GoTo nggak jadi 2022, keburu di tengah jalan ada tech winter dan ada PHK massal besar-besaran yang membuat startup tersebut yang bisnis modelnya adalah bakar duit tiba-tiba nggak dikasih api lagi atau nggak dikasih kayu bakar lagi buat bertumbuh. Kayak gitu. Jadi saya menganalogikan ketika ngomong dengan salah seorang startup, jadi dulu itu sampai tahun 2022 startup itu kayak anak ajaib, anak kesayangan yang selalu dikasih makan, selalu dikasih nutrisi terbaik, kasih pendidikan terbaik, suruh nyoba segala les, cari minat dan bakat dan lain-lain, karena orang tuanya sayang banget, punya budget besar banget. Tujuannya apa? Supaya tumbuh besar. Semakin besar, semakin cepat tumbuhnya, semakin dikasih makan baik, kasih pendidikan baik dan lain-lain. Jadi masa indah sampai 2021 lalu kayak gitu. Tapi di 2022, di akhir 2022, apalagi pasca GoTo jatuh, anak yang dikarbit itu tiba-tiba disuruh cari duit. Ya sangat wajar, anak-anak yang selama ini cuma dikasih duit berlimpah, kasih pendidikan supaya niatnya bertumbuh aja, tiba-tiba disuruh cari duit. Atau nggak dikasih duit lagi, ya silahkan, sekarang mama papa nggak ngasih duit, silahkan cari duit sendiri, kan sudah dididik, kan sudah gede. Tiba-tiba tentunya banyak yang menangis, banyak yang menderita, banyak yang terancam bangkrut, banyak yang, ya saya udah kenal banyak lah, di pemberitaan pun banyak startup yang mungkin kalau nggak ditolong 6 bulan lagi, kalau nggak ada pendanaan baru 6 bulan lagi mungkin akan tutup. Mayoritas startup tanpa kecuali buka mungkin ya. Kalau kita anggap buka masih startup, mayoritas udah memotong lini bisnisnya. Bisnis apa? Idealisme yang terlihat cakep, yang terlihat berprospek, yang terlihat masa depannya cerah itu dari cut semua, cari bisnis yang menghasilkan keuntungan atau berpotensi menghasilkan keuntungan. Tiba-tiba aja di tech winter ini, ketika musim dingin bagi perusahaan teknologi ini, semuanya jadi susah. Kenapa ya? Karena perubahan musim aja sih sebenarnya. Nggak ada yang salah dengan mereka. Dulu juga rugi, sekarang rugi. Bahkan sekarang ruginya lebih dikit. Tapi dulu ketika rugi orang mau ngasih duit triliunan rupiah untuk perusahaan itu, bukan cuma di Indonesia ya, saya lagi ngomong ini, kita nggak bisa nyalahin GoTo sendiri. Ini di seluruh dunia. Dulu orang siap nyuntik jutaan dolar, ratusan juta dolar untuk dibakar, untuk jadi vitamin, suplemen, pendidikan buat bocah ajaib tersebut. Sekarang disuruh nyari duit semua. Jadi semua ketar-ketir. Kayak gitu. Bahkan akhirnya yang bisa dilakukan adalah ya bisnisnya selain di-cut ya ada PHK besar-besaran. Di semua perusahaan teknologi yang untung atau yang rugi. Itu realitanya karena perubahan zaman. Dan di bulan Maret ini juga ada berita cukup mengkhawatirkan di mana Silicon Valley Bank collapse dalam waktu 48 jam. Ini bank ini collapse bukan karena duitnya dibawa kabur pemiliknya, bukan karena suku bunga besar, bukan karena investasi bodong dan lain. Bank ini collapse karena tiba-tiba diras sama beberapa pemain besar, beberapa nasabah besar. Dalam 48 jam aja tiba-tiba collapse. Kenapa? Karena mayoritas perusahaan besar yang nabung di sini adalah startup raksasa, venture capital yang lagi kebutuhan duit, yang lagi winter, lagi butuh makanan, diambil semua simpanannya di Silicon Valley Bank, dan sama seperti semua bank di dunia, kok diras oleh mayoritas nasabahnya akan kolaps. Tapi itu tanda lain bahwa memang kondisinya sedang tidak baik di luar sana. Terus gimana dengan GoTo? GoTo tanggal 20 Maret kemarin baru merilis laporan keuangan 2022, akhirnya dirilis juga. Dan hasilnya menurut saya cukup mengagetkan karena pencatatan rugi bersihnya 40 triliun. Kenapa ini cukup ini? Karena sebagai pembanding sampai 9 bulan pertama 2022 itu rugi bersihnya baru 20 triliun. Sepanjang akhir tahun 2022, di kuartal keempat 2022, kita tahu IPO-nya April,
pertengahan tahun bulan pertama ini di akhir 2022 itu udah PHK, semua mengatakan Gotoh akan mengincar profitabilitas, akan optimis, akan bisa segera untung lebih cepat keuntungannya dari tahun-tahun sebelumnya. Semua mengatakan seperti itu. Ya memang harus juga ngatain seperti itu karena kan udah mulai winter pada saat itu mengatakan seperti itu, tapi kenyataannya bukan malah untung, bukan ruginya turun, bahkan sampai 9 bulan pertama ruginya 20 triliun, di akhir tahun ruginya 40 triliun, berarti 20 triliun lagi rugi di 3 bulan terakhir 2022. Kayak gitu. Berita ini jadi tentunya ini bukan berita yang bagus, jadi kalau ngomong trennya malah memburuk. Walaupun katanya niatnya, dan itu benar, saya banyak kenal orang dalam Gotoh dan benar mereka serius cari untung. Seriusnya at least iya. Jadi anak ajaib, anak yang dikasih suplemen ini serius cari duit, seriusnya ya. Tapi malah masih so far malah masih ngabisin duit orang tua. Kayak gitu, itu aja. Niat seriusnya serius. Saya bisa pastikan ke Anda boleh tanya semua teman Anda, saudara, keluarga yang kerja di Gotoh dan semua anak perusahaannya, lini bisnisnya, mereka mati-matian mencoba mencari keuntungan atau mengurangi bakar duit, yes. Tapi realitanya sampai akhir tahun 2022 malah rugi 40 triliun. Tapi syukurnya Gotoh sekarang udah sedikit lebih cantik, jadi pemberitaan Gotoh ruginya naik 40 triliun ini sudah mulai mulai diredam, jadi nggak menebar kepanikan tambahan, kepanikan yang buat orang semakin takut karena dia lagi ngomong ekspektasi ya. Bisnis investasi itu bisnis ekspektasi atau sebenarnya prinsip dalamnya itu bisnis tolol-tololan. Kalau Anda belajar mendalam dengan kami adalah bisnis tolol-tololan. Jadi ini nggak mengatakan Gotoh dulu yang disuntik 2 tahun lalu sampai jadi dekakorn itu lebih buruk, lebih baik dari sekarang. Enggak, Gotoh sekarang lebih baik dari sisi keuangan. Tapi dulu ekspektasinya bakal terus naik digoreng, bakal terus tololan terus kayak gitu. Semakin gede valuasinya, semakin gede transaksinya, semakin duit yang dibakar. Banyak tumbuh tambah cepat, kasih lagi vitamin kayak gitu dulu. Sekarang ekspektasinya cari duit. Jadi kalau semakin banyak berita bagus, semakin berat tuntutan bagi Gotoh untuk cari duit, dan itu sangat bahaya. Jadi syukurnya sekarang sudah mulai diredam. Jadi ketika Gotoh rilis laporan keuangan di media-media besar di Indonesia yang terutama buat investor saham, nggak dibilang dia ruginya 40 triliun. Ada yang bilang bisnis on demand-nya, e-commerce dan fintech-nya melesat. Jadi 2022 luar biasa Gotoh. Enggak dibilang ruginya 40 triliun, bukan bilang enggak rugi 40 triliun, tapi dibilang bukan itu poinnya. Bisnis on demand, e-commerce dan fintech-nya melesat. Di media lain mengatakan pangkas biaya bakar uang GTV Gotoh tetap melonjak. Jadi satu mengatakan fintech, on demand dan e-commerce-nya melesat, satu mengatakan GTV-nya melonjak meskipun sudah pangkas biaya bakar uang. Tapi di laporan keuangannya ruginya yang melesat 40 triliun. Tapi itu jangan dibahas. Itulah gunanya analisa fundamental. Atau kalau di kantor kami lebih tepatnya menurut kami analisa kecapmologi. Ya cari kecap-kecapnya aja, dan kecap itu bisa dibangun dalam kondisi apapun. Kecapnya itu bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Karena bisnis on demand-nya melesat, e-commerce-nya melesat, fintech-nya melesat. Kalau ini dirilis jadi berita bagus. Orang nggak jadi takut pegang Gotoh. Pangkas biaya GTV tetap melonjak, itu berita bagus. Jadi nggak usah tahu kalau dengan melesat dan melonjak ini ujungnya ruginya juga ikut melesat. Kayak gitu. Dan itu ininya. Dan bagi Anda yang nggak kebayang 40 triliun itu seperti apa dan seberapa
bahaya atau berdampak kerugian ini, saya mau highlight ini. Jadi IPO GoTo itu di bulan April bulan April lalu IPO-nya itu 13,7 triliun. Memang ini IPO pemanasan sebenarnya. Anda kalau baca lagi, nonton lagi video kami pas GoTo IPO, sebenarnya IPO-nya pemanasan. Niatnya sih nyerap duit di luar negeri. Jadi IPO-nya bahkan jauh di bawah IPO Buka yang kita nggak tahu bisnisnya apa. Kayak gitu. Itu saya nggak tahu bisnisnya apa. Kayak gitu. Cuman saya tahu itu IPO terbesar di Indonesia. GoTo yang begitu besar, IPO-nya kecil, cuma 13,7 triliun. Jadi simpelnya adalah melalui IPO di bulan April, GoTo dikasih duit, uang jajan terakhir nih. Nih, mama, papa kasih Anda 13,7 triliun, sekarang kerja keras ya, ini modal usaha. Bulan April dikasih 13,7 triliun, di akhir tahun, di Desember 2022, udah hilang 40 triliun. Jadi ini besar. Ini besar. Bisa-bisa mereka, si anak ajaib yang lagi kerja keras ini kehabisan makanan. Nangis udah mungkin. Tapi kalau kehabisan makanan, mati kelaparan kan hilang semua tuh. Pendidikan, vitamin, suplemen, les-lesan semua yang dikasih supaya dia jadi anak ajaib yang cepat tumbuh besar itu bisa hilang semua. Dan uang jajan terakhir yang didapat GoTo adalah 13,7 triliun. Sebagai pembanding lagi 40 triliun itu seperti apa? Sebagai pembanding BCA, saham dengan valuasi terbesar di Indonesia. Kenapa jadi valuasi terbesar? Karena satpamnya paling ramah di Indonesia. Bukan untungnya paling besar pastinya. Untungnya paling besar BRI. Asetnya paling besar Mandiri. Tapi ini satpamnya paling ramah di Indonesia. Punya untung 40,7 triliun. Kayak gitu. Ini satpamnya udah ramah banget. Untungnya 40 triliun di 2022. Untung BCA cabang segitu banyak, satpam segitu ramah di seluruh penjuru, untungnya 40 triliun. GoTo setahun ruginya 40 triliun. Kayak gitu. Dan kita semua setuju, seramah-ramahnya driver Gojek gitu, lebih ramah satpam BCA. Kayak gitu. Jadi itu gambaran bahwa besarnya rugi GoTo. Dan sebagai catatan, laba BCA 40 triliun, laba bersih 40 triliun itu terbesar sepanjang sejarah BCA. Kayak gitu. Terbesarnya. Dan itu sebabnya GoTo sudah melakukan PHK besar-besaran. Di bulan November mem-PHK 1.300 orang dan kemarin bulan Maret mem-PHK-kan 600 orang. Jadi ini juga diberitakan, ngasih niat bahwa ini udah di PHK. Mungkin kalau balik ke analogi anak ajaib, anak kesayangan itu dia udah jualin sepatu-sepatu mahalnya, udah dijualin, udah dilelang, nunjukin niat. Gue niat nih cari duit. Udah di PHK. Pembantu-pembantunya, supir-supirnya udah pada dikeluarin. Kalau masuk ke analogi tadi. Niat, nunjukkan, makanya PHK-nya banyak perusahaan memberikan PHK, tapi GoTo itu breaking news di mana-mana. Kenapa? Karena mereka nggak pengen orang tahu ruginya 40 triliun, tapi mereka pengen semua orang tahu bahwa mereka niat mem-PHK 1.300 dan 600. Sudah hampir 2.000 orang di PHK dalam 2 periode ini aja. Saya kenal udah beberapa kenalan saya yang kena layoff di GoTo. Seperti itu. Jadi itu udah niat, tapi memang PHK ini belum, secara perhitungan aja memang belum bisa tercermin dalam laporan keuangan GoTo. Memang niatnya mangkas biaya, betul, sudah memangkas biaya betul, tapi ini karena PHK-nya 18 November, seingat saya baru ujungnya harus ngasih pesangon dan lain-lain, jadi sampai Desember belum ada efeknya. Ini PHK-nya baru 10 Maret ya, baru nanti bulan Mei laporan keuangan ini baru kebayang, atau mungkin nanti baru bulan Agustus 2023 nanti baru kebayang efek dari PHK besar-besar ini, berapa banyak cost yang dipotong, berapa banyak revenue yang turun kalau turun. Seperti itu.
Dan karena kondisi yang begitu krisis, Goto rencana untuk private placement dan dual listing, nyerap duit di negara lain untuk sementara di stop dulu. Karena seperti kami bahas dalam video sebelumnya, nggak mungkin Goto dual listing, nggak mungkin jualan saham di luar negeri kalau di Indonesia aja nggak ada harganya. Mereka baru akan bisa jualan saham di luar negeri kalau saham di Indonesia sudah digoreng. Dan mereka butuh nyerap duit di luar negeri. Kalau cuma mau nyerap di Indonesia, mereka nggak akan IPO. Itu saya jamin. Karena nggak balik modal, saya udah jelaskan. Nggak balik modal mereka semua IPO. Gitu. Mereka fokus mencari keuntungan. Dan sebenarnya fokus mereka mencari keuntungan juga bukan sesuatu yang mudah. Karena bisnis Goto itu belum jadi market leader. Ya, ada yang bilang udah jadi market leader, ada yang bilang belum, datanya nggak jelas lah. Yang pasti belum belum bisa kita semua setuju. Misalnya kita semua setuju bank yang paling ramah satpamnya di Indonesia itu Bank BCA, saya yakin mayoritas dari kita setuju. Jadi wajar kalau market cap-nya paling tinggi, nilai perusahaannya paling tinggi karena banknya paling ramah, satpamnya paling ramah. Tapi Goto, kalau kita tanya, misalnya online shop, apakah Tokopedia itu nomor 1? Masih jadi pertanyaan. Jujur saya pernah melakukan survei ke orang yang punya posisi sangat tinggi, yang bekerja sama dengan kedua perusahaan tersebut, baik Tokopedia dan Shopee. Kata dia sih Shopee jauh lebih besar, tapi saya nggak tahu. Nah, kayak gitu. Belum lagi ada persaingan TikTok Shop. Jadi kita tahu Tokopedia adalah salah satu sumber kalau Goto mau untung, salah satu keuntungannya adalah datang dari Tokopedia. Tapi Tokopedia sendiri masih bersaing. Mana pemenangnya belum tahu kayak gitu. Kami melakukan survei menarik nih. Surveinya aplikasi untuk belanja online yang sering dipakai tadi hari ini surveinya dari 1333, 61% mengatakan Tokopedia, 33% Shopee, 6% lainnya. Jadi TikTok Shop, Beli, Lazada, Buka nggak tahu Buka masih ada atau enggak kayak gitu, itu cuma 6%, 61%-nya Tokopedia. Jadi kalau ini benar, kalau memang yang follow Telegram itu Creative Trader itu bagian dari mayoritas orang, gambaran mayoritas orang, ya berarti Tokopedia cukup oke lah. Walaupun Shopee 33%. Kita lihat bisnis lain adalah ojek online dan taksi online. Ini juga sebenarnya jadi persaingan. Kayak gitu karena karena di bisnis ojek online saingannya Grab, dan di taksi online selain Grab ada sesuatu yang menarik adalah kalau kita lihat ke Jakarta sekarang, kalau Anda orang Jakarta, di kota-kota, di tengah kota itu yang merajai sekarang Bluebird lagi. Jadi benar menurut saya kaget ketika saya mulai itu lihat Bluebird semua sekarang. Artinya apa? Artinya taksi online yang bisnis model yang diciptakan Gojek itu ternyata nggak terlalu works. Ternyata setelah bakar uangnya berhenti, orang balik ke Bluebird. Ternyata udah setengah mati, berapa puluh triliun dibakar untuk ngesubsidi buat driver, buat itu. Ternyata setelah nggak bakar duit balik ke Bluebird. Jadi itu pun persaingan. Jadi bisakah Goto cari duit dari ojek online atau taksi online yang tadinya bisnis utamanya? Dari survei kami, 52% mengaku ojek online dan taksi online pakai Gojek, 30% pakai Grab, 18% pakai lainnya atau sudah jarang pakai. Saya pribadi lebih prefer pakai Grab. Kenapa? Karena lebih murah kalau menurut saya. Murahan, maaf. Kayak gitu. Kalau dari makanan juga saya merasa udah cukup sepi. Mereka yang bisnis makanan antar merasa, atau orang-orang yang pesan merasa mayoritas biaya ongkos kirimnya sudah terlalu mahal setelah era bakar duit di stop. Jadi udah sepi sih kita lihat. Cuma ya kenyataannya kalau dibandingkan 56% GoFood, 28% GrabFood, 16% lainnya. Jadi kalau survei ini benar, Goto at least punya posisi yang baik. Cuman aman atau tidak, tumbuh atau tidak, masih jadi pertanyaan besar.
Karena saya pribadi mempertanyakan semua hasil survei ini, tapi ini hasil survei saya tunjukkan aja biar fair. Kayak gitu kita lihat. Menurut saya satu-satunya produk terbesar dari Gojek, Goto adalah GoPay yang nggak ada saingannya. GoPay yang saingannya OVO atau ShopeePay, menurut kami GoPay yang itu yang paling bagus ekosistemnya, paling diterima di banyak orang. Cuma ya saya nggak tahu apakah GoPay ini bisa bersaing kemana-mana. Bersaing memberikan Goto jadi bisa hidup terus. Kayak gitu deh ini. Jadi kalau disimpulkan, kondisi Goto, posisi bisnis Goto masih bersaing sengit di tengah era berhenti bakar duit. Efek dari PHK Goto belum tercermin di laporan keuangan 2022 dan perusahaan fokus mengejar profitabilitas dan hasil usahanya baru dilihat setelah kuartal 1 2023. Hasil PHK Goto 1.300 orang di bulan November 2022 itu akan kelihatan nanti bulan April atau bulan Mei setelah kuartal pertama keluar. PHK di bulan Maret ini baru kelihatan nanti bulan Juli atau Agustus setelah kuartal kedua berakhir. Jadi ini kondisinya ya kita lihat aja PHK pertama, layoff pertama berapa banyak bisa menghemat dan berapa besar pertumbuhan bisnis Goto di tengah era berhenti bakar duit. Dan itu mengurangi pegawai. Dan belum ada what next, pastinya belum ada rencana dual listing. Kalau kinerja kuartal 1 masih buruk dan tech winter belum berakhir, PHK lanjutan kemungkinan besar akan terjadi. Karena akan semakin besar tekanannya, Goto harus menunjukkan ke publik, ke investor besar, ke raksasa yang udah murka itu dan nyuruh anaknya cepetan nyari duit, untuk cepetan cari duit mereka akan PHK lanjutan. Dan ini yang nanti kita bahas lagi, ada kekhawatiran Goto akan mengalami krisis cash flow karena besarnya kerugian Goto. Tadi dibilang IPO 13,7 triliun, uang jajan terakhir yang dikasihkan orang tua buat anak ajaib 13,7 triliun. Di akhir tahun lapor bilang ke orang tuanya, "Pah, Mah, saya habisin 40 triliun. Masih ada duitnya, makanya masih berjalan sekarang. Hasil muter sana, muter sini, bisnis sana, bisnis sini, suntikan berapa ratus triliun suntikan sebelum mereka IPO, sebelum uang jajan terakhir memang masih ada. Cuma kalau uangnya habis, berarti anak ajaib itu nggak makan lagi. Memang udah ngurusan sekarang kan, karena udah PHK besar-besaran. Tapi kalau benar-benar habis, tutup, hilang semua tuh uang yang sudah dibakar puluhan triliun, ratusan triliun ya. Saya lupa berapa lebih dari 200 triliun kalau nggak salah. Kayak gitu sampai go to IPO. Uang pendidikan, uang suplemen dan lain-lain itu habis semua. Kita lihat itu ini karena ada kemungkinan secara matematik akan krisis cash flow. Kayak gitu dan diramal bakal istilah startupnya cash crunch. Kayak gitu sampai kapan mampu bertahan. Oke, itu kita bahas kondisi kepemilikan Goto, kondisi internal Goto yang nggak lebih baik dari Desember lalu. Desember lalu masalahnya baru di awal, sekarang semakin buruk. Kalau dari sisi perusahaan, uang yang dibakar sudah semakin banyak, IPO sudah semakin lama dan belum ada tanda-tanda ke depan orang-orang akan dengan sukacita lagi, dengan semangat lagi memberikan duitnya buat dibakar sama Goto. Nah, karena narasinya belum berubah. Berita udah dibatasi, cuma narasinya belum berubah. Masih disuruh anak ini belum ada era orang tua, kasihan kamu udah berusaha nih, papa sama mama kasih kamu lagi 100 triliun buat belajar lagi deh, belum ada narasi ke situ sekarang. Kayak gitu. Sekarang kita bahas dari sisi konglomeratnya, kepemilikannya, big playernya. Karena kalau si anak ini nggak berhasil nyari duit, kehabisan duit, uang saku, lapar nggak makan, akhirnya mati, siapa yang rugi? Yang rugi adalah yang ngasih udah ratusan triliun untuk jadi dia anak ajaib supaya besar cepat. Ya anaknya itu yang meninggal ya udah dikubur.
Tapi kan udah banyak orang invest banyak, berharap anak itu nanti akan jadi orang hebat, memberikan berbakti pada orang tua yang memberikan dia duit. Nah, siapa orang tuanya? Pemegang saham terbesarnya inilah dia. Ini 4 pemegang saham GoTo terbesar setelah lock up-nya berakhir. Ada GoTo People First Fund. Ini nanti kita bahas satu persatu. Ada SVT JT Subco atau SoftBank. Ada Singapore Government atau SWF-nya Singapura, dan Taobao China Alibaba Group. Ini 4 pemegang saham besar. Ada yang 9%, 5%, 9%, 7%. Pergerakan mereka lah yang bisa bantu kita melihat gambaran bagaimana masa depan GoTo. Kira-kira masih sayang nggak orang tua ini, pemegang saham terbesar ini, sama GoTo? Pertama adalah GoTo People First Fund. Ini udah banyak banget dibahas. Apa itu GoTo People First Fund? Kalau googling, saya udah nanya nggak dijawab. Penjelasannya cuma ini. GoTo People First Fund merupakan lembaga pengelolaan dan administrasi program rencana insentif jangka panjang. Nggak ngerti itu artinya apa, sama sekali nggak ngerti. Saya udah baca 10 kali. Lembaga pengelolaan dan administrasi program rencana insentif jangka panjang. Nggak ngerti itu apa sama sekali. Cuma yang saya ngerti adalah GoTo People First Fund. Artinya apa? Ini adalah lembaganya yang dibentuk untuk bla 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 bla. Ini oleh siapa? Oleh GoTo. Jadi dari 4 pemegang saham terbesar ini, 1 bekerja, beraksi di bursa saham. Kan ini kan di bursa saham ya, bukan di sektor real. Di bursa saham untuk kepentingannya GoTo. Kalau ini akan bekerja untuk kepentingannya SoftBank. Jadi kalau dia hancurkan saham GoTo, dijual terus sampai gocap ARB berjilid-jilid, nggak masalah SoftBanknya. Karena kalau memang itu dianggap kepentingannya SoftBank nggak masalah. Kalau ini bekerja untuk kepentingannya GoTo, ini untuk kepentingannya negara Singapura. 1 untuk kepentingannya Alibaba, tapi ini untuk kepentingannya GoTo. GoTo itu siapa? GoTo itu founder, pegawai, manajemen, itulah GoTo. GoTo itu si anak-anak itu, anak ajaibnya itu. Dan ini bekerja untuk kepentingannya GoTo. Dan apa yang dilakukan oleh GoTo People First Fund, kalau kita baca ini dari tools Detector, tools dari workshop bandarmologi yang dimiliki peserta workshop bandarmologi, yang mereka lakukan adalah mereka pakai broker Stockbit terus jualan. Tanggal 17 Februari jualan, 20 Februari jualan, terus jualan sahamnya terus-terusan. Jadi demi kepentingan GoTo People First Fund jualan saham GoTo. Itu fakta yang kita temukan. Kayak gitu. Terus kenapa mereka jualan? Apa kepentingan internal GoTo yang ada saat ini? Kepentingannya salah satu yang kita ketahui adalah yang ada hubungannya sama saham. Karena jualan Tokopedia itu nggak ada hubungannya sama saham. Ojek online itu nggak ada hubungannya sama saham. Nah, kayak gitu. Apa cashback dan lain-lain itu nggak ada hubungannya sama saham. Yang ada hubungannya sama saham, kepentingan di bursa saham adalah GoTo bagi-bagi saham waktu IPO 310 miliar atau setara 9,1 juta lot buat mitra. Itu saham, GoTo bagi-bagi saham. Jadi kepentingan GoTo udah berubah jadi saham. Dan menurut berita di bulan di jelang Ramadan ini tanggal 21 Maret lalu, itu mereka yang dapat bonus saham udah dikasih jadi waktu IPO kalau nggak salah di bulan di bulan Januari ya, mereka yang dapat bonus itu ditanya ini Anda mau pilih menerima saham atau dalam bentuk tunai. Mereka yang menerima, udah gua nggak mau sahamnya, buat apa? Saya mau tunainya aja, tolong jualin. Jadi maka GoTo telah membantu menjualkan saham mitra di pasar bebas, di bursa saham, bantu ngeguyur. Siapa yang ngeguyur? Menurut
kedukunan kami, tebakan kami salah satunya adalah GoTo People First Fund, karena mereka juga jualan, mereka tugasnya jualan. Dan saham-saham mitra itu ditaruhnya di XL, ini juga XL yang jualan, kayak gitu. Di sini, jadi ini salah satu yang dilaporkan, dia dikasihnya 4.000 lembar, dijual 27 Februari sampai 15 Maret, average-nya 122. Jadi IPO-nya 338, cuma lakunya, tolong jualin, oke, saya bantu guyur, setelah diguyur average-nya cuma 122. Jadi dia cuma dapat 491.000. Ini yang udah kerja 10 tahun lebih, dapat GoTo senilai 491.000. Dan akan ditransfer ke saldo dompet aplikasi GoPartner Anda. Kayak gitu. Ini ada menarik juga kan. Program apresiasi untuk mitra agar dapat menikmati pertumbuhan GoTo secara jangka panjang. Jadi mirip-mirip pada kata jangka panjangnya ya. Nah, mungkin. Cuma fakta lainnya adalah ini bonusnya 9,1 juta lot. Kalau kita lihat transaksi GPF GoTo People First Fund sejak lock-up-nya dibuka di akhir November 2022 sampai 16 transaksi JPF terakhir 16 Maret itu 16 Maret ini dijualnya sampai kapan? Sampai 15 Maret. 16 Maret masih ada jualan GoTo People First Fund sampai 16 Maret yang sudah dijual ada 102 juta lot. Bonus mitra 9,1 yang dijual 102. Berarti lebih dari 10 kali lipatnya. Artinya apa? Mungkin ada orang lain yang butuh jualan. Mungkin. Yang pasti GoTo People First Fund itu bergerak untuk kepentingannya GoTo dan mereka milih jualan. Atau mungkin ya apalah, nggak tahu lah, kita nggak usah nebak-nebak ya itu tebakan saya seperti itu. Atau mungkin urusannya lain ya, kita nggak tahu karena nggak ada keterbukaan informasi di situ. Keterbukaan informasinya e-commerce-nya melesat dan lain-lain. At least, atau saya nggak tahu ya, kalau udah dibuka tolong taruh di komen kalau saya ternyata miss. Jadi kesimpulan dari GPF GoTo People First Fund adalah lembaga untuk bertindak untuk kepentingan internal GoTo, kemungkinan membantu proses penjualan saham mitra di sepanjang kuartal 1 karena karyawan tidak diizinkan untuk mengguyur sendiri saham GoTo yang dimiliki publik. Jadi karyawan at least mid level sampai mitra itu nggak boleh banting sendiri, guyur sendiri sama yang dimilikinya, harus dijualin sama GoTo. Dan penjualan GPF jauh lebih besar dari jumlah saham yang diberikan GoTo kepada mitra. Berarti ada mitra-mitra lain atau saham-saham milik orang lain yang dijual sama JPF ke market di harga murah. Average-nya murah kok mereka ini. Mereka dikasih gratis atau itu jual di 122 kayak gitu. Oke, itu pertama. Oke, itu ya banyak kepentingan, GoTo lagi susah, mereka jualan, oke lah. Kayak gitu. Sekarang kita lihat SWF Singapura. Ini juga salah satu pemegang saham besar dan tercatat melakukan penjualan juga, dibahas di Telegram 17 Februari lalu. Sebanyak 53 juta lot. Tapi yang menarik, penjualan ini beda sama JPF yang ngeguyur ke market, jual di market. Ini terjadi di pasar nego. Jadi transaksi di pasar nego itu nggak mungkin ke retail. Jadi transfer antara dua pihak yang sama besar atau punya kepentingan yang sama atau memang dealing antara SWF dengan perusahaan lain. Misalnya SWF Singapura mau jual ke SWF Abu Dhabi misalnya. Mau nggak saham GoTo gua? Mau. Lu mau jual berapa? 53 juta lot. Oke, jualnya di mana? Di pasar nego. Jadi pindah ke SWF Singapura ke SWF Abu Dhabi misalnya. Saya bukan ngebocorin, bukan apa, ini cuma contohnya. Pindah ke SWF. Cuma bedanya SWF yang tadi yang lain yang nerima itu atau siapapun pemain besar, transaksinya nggak di bawah 5%. Kepemilikannya nggak di atas 5%. Jadi nanti mereka bebas ngeguyur tanpa ketahuan. Kalau SWF Singapura ketahuan karena jualan slot aja ketahuan. Apalagi 53 juta lot harus dilapor. Jadi itu hidden, kepemilikan yang hidden. Jadi kalau ngeguyur kita nggak tahu.
kayak gitu. Tapi yang pasti SWF Singapura dia kalaupun keluar, dia keluar ganti sama raksasa lain. Atau mungkin dia cuma pindah kendaraan aja biar profit taking kalau mau ngeguyur nggak kelihatan. Kayak gitu. Jadi no problem. Yang agak sedikit problem itu SoftBank, jadi baru aja ngeguyur di awal bulan Maret ketika GoTo lagi naik tinggi-tingginya ke 122, mulai ada aksi jual SoftBank. SoftBank sendiri venture capital, perusahaan teknologi yang memang lagi krisis juga. Kayak gitu, dan mereka mulai jualan. Dan sejak bulan Maret kita lihat SoftBank cukup aktif jualan. Aksi jual inilah yang membuat GoTo turun, bukan karena rugi. Karena ruginya itu udah dari Desember lalu. Udah ketahuan kok ruginya besar. Baru dikasih tahu ke retail aja. Cuma mungkin mereka lagi butuh uang atau apa, SoftBank mulai jualan. Walaupun barangnya masih banyak. Masih 9,1%. SoftBank itu. Tapi ya mereka jualan, dan kalau mereka terus jualan bisa turun. Kayak gitu. Oke, itu big player. Sekarang retail kita lihat. Retail menarik. Jadi ini data jumlah pemilik saham GoTo, jadi melonjak tajam. 30 November ada 259.000 orang, ini ada 322.431 orang nyangkut di saham GoTo. Di bulan Desember aja tambah 63.146 investor nyangkut di saham GoTo. Dan kalau kita lihat transaksi di bulan Desember lalu, kita lihat yang buang raksasa-raksasa, yang beli YP, PD, XC, KK, GR, dan seterusnya. Mereka-mereka yang spesialis jadi pahlawan bursa. Broker-broker yang banyak ditempati oleh pahlawan bursa yang gagah berani. Jadi wajar, jadi retail masuk. Terlihat dari semua indikasi data ini masuk, kepemilikannya masuk, broker-broker beli yang masuk. Itu bulan Desember. Kita lihat apakah Januari dan Februari sama. Januari dan Februari kalau kita lihat yang jual KZ, ZP, CC, XL yang tadi bagian tadi, tapi yang beli udah beda. CS, AK, KI, BK, dan lain. Ada PD, tapi PD bisa underwriter, atau ini ada RX, ada PG. Jadi kita lihat ada perbedaan signifikan Desember ketika hancur harganya, dan ketika mulai rebound jadi saham terbaik itu yang beli udah beda. Yang beli beda. Dan ini pergerakan di bulan Desember, ini pergerakan bulan Januari dan Februari. Sahamnya pelan-pelan bergerak naik. Artinya apa? Ada indikasi pemain-pemain hidden, pemain-pemain tersembunyi. Bukan SoftBank karena SoftBank jualan, bukan pemerintah Singapura karena pemerintah Singapura udah transfer barangnya, tetapi pemain-pemain yang tersembunyi. Kalau Anda belajar bandarmologi secara mendalam, pemain tersembunyi itulah yang justru lebih powerful, sedang mengumpulkan saham GoTo di masa krisisnya tadi. Di bulan Maret ini sampai tanggal 26 Maret pun kita lihat yang beli paling banyak BK, JP Morgan udah beli 1,4 triliun, YU beli 800 miliar, CS yang beli udah broker-broker besar semua. Kayak gitu. Jadi ini kalau Anda gambaran overall dari tools bandarmologi, kita lihat kepemilikan retail 7,8% di saham GoTo. Ini masih kalah dari kepemilikan big player 31%. Ini big player itu GoTo dan lain-lain, dan hidden big player-nya 61%. Jadi kalau ini bukan saham teknologi yang dimiliki banyak founder, ini saham yang masih sangat layak, masih sangat mungkin untuk digoreng. Kita doakan GoTo juga bisa seperti itu. Terus sekarang balik lagi. Gimana kalau bangkrut duluan? Udah diakumulasi, belum sempat digoreng, bangkrut duluan, habis duluan makan. Mati kelaparan udah digotong. Karena sampai hari ini, saya nggak tahu apakah akan ada dirubah peraturannya, tapi sampai hari ini di bursa kita, saya harus highlight beberapa kali, belum ada peraturan yang mengizinkan perusahaan udah tutup, udah bangkrut, udah dinyatakan pilot oleh pengadilan, sahamnya digoreng, itu nggak boleh. Bisnisnya nggak ada, boleh digoreng.
Saham Bukalapak boleh digoreng, tapi kalau Goto tutup nggak sanggup bayar utang, dituntut pilot, itu nggak boleh digoreng, sahamnya disuspend untuk delisting. Jadi ada resiko itu kenyataannya. Karena tadi udah dibahas, Goto nggak dalam kondisi mudah. Karena belum ada jalan yang jelas Goto untuk bisa meraih keuntungan, belum pasti, belum tahu, baru niat, belum ada tanda mereka sanggup. Dan dana yang diperoleh di IPO tidak direncanakan untuk membekali Goto sampai memperoleh keuntungan. Niatnya bukan untuk memperoleh keuntungan, yaitu buat awal doang lah, buat appetizer doang niat, bukan buat bekal seumur hidup. Niat dana IPO itu bukan sampai untung, bukan niatnya, tapi karena kejadian jadi kepepet. Dan hal lain dari Goto yang masalah, Goto opsi Goto untuk masuk bisnis seperti Buka sudah tertutup. Nggak bisa lagi Goto bisnis seperti Buka, nggak boleh lagi. Udah ada bisnis, udah terlanjur ada. Bisnisnya udah di mana-mana, udah terlanjur ada. Nggak bisa dengan fleksibelnya jadi Goto, jadi seperti Buka untung puluhan triliun tiba-tiba, nggak bisa kayak gitu. Dan potensi cash crunch, kehabisan bekal, kehabisan duit tetap terbuka. Yes, walaupun saya punya saham Goto, saya masih dalam kondisi nyangkut di saham Goto, masih berharap naik, saya harus mengatakan potensi Goto kehabisan uang itu masih terbuka. Terus jadi apa yang terjadi kalau tiba-tiba Goto kehabisan uang? Yang pasti kalau kehabisan uang, sebelum kehabisan uang mereka akan nangis dulu. Akan bilang dulu ke orang tuanya, om, tante, atau siapa yang sebelumnya mensupport mereka supaya jadi gede, jadi anak ajaib. Mereka akan minta. Jadi dibutuhkan pendanaan dari investor besar melalui private placement dengan valuasi yang lebih rendah. Jadi cetak saham baru dengan harga yang lebih murah. Ini bukan cuma terjadi di Goto, ada salah satu unicorn. Saya nggak bisa kasih tahu unicornnya karena beritanya nggak dirilis media, berarti dilarang dirilis ke publik. Nanti kami diblokir kalau bilang. Jadi ada unicorn, anggaplah di negara mana, di Zimbabwe sana. Unicorn, ada satu unicorn yang tadinya udah unicorn, nilainya udah $1 miliar. Sampai 2021, 2022 statusnya masih unicorn. Udah dikasih duit untuk jadi unicorn, dikasih duit banyak. Habis duitnya, terancam mati. Akhirnya minta duit support, akhirnya ada yang kasihan ngasih duit. Tapi ngasih duitnya bukan dengan harga, beli sahamnya bukan dengan harga unicorn lagi, harganya turun 70%. Jadi nilai sahamnya, valuasi perusahaannya turun 70%. Dan ini startup sangat terkenal di Zimbabwe sana. Para investor saham tahu semua startup di Zimbabwe sana. Itu juga bisa terjadi di Goto. Kalau udah kepepet banget dia bilang oke, lu terbitin saham baru tapi harganya murah. Kalau sekarang di 120-an mungkin ditaruh di 60 kalau mau. Gua kasih lagi nih 10 triliun lagi. Tapi 10 triliun dulu mungkin cuma 2% atau 5%, sekarang gue minta 20% untuk 10 triliun. Kalau enggak, mati kelaparan, kepepet. Atau opsi lain, akuisisi atau divestasi anak usaha, atau divestasi mungkin. Mungkin dijual. Contohnya misalnya, GoPay-nya dijual ke bank mana misalnya. Atau Gojek-nya dijual kemana, supaya dapat duit buat membantu bisnis yang lain. Atau right issue, nyerap uang retail. Ini menurut saya ini opsi terakhir yang agak sulit. Kenapa susah nyerap uang retail? Karena uang retail cuma 7% kepemilikan retail. Mendingan sahamnya dikurangi persentasinya persentasinya berkurang melalui private placement. Jadi sahamnya sama, retail jadi dari 7% meskipun gak ada yang jual jadi 3 kayak gitu, karena nyetak saham baru kayak gitu, terdilusi saham retailnya daripada minta duit ke retail yang gak seberapa itu. Seperti itu. Jadi kalaupun terjadi cash crunch, menurut saya
nggak akan potensinya nggak akan sampai tutup GoTo. Tutup habis mati kelaparan digotong di ambulans, nggak mungkin seperti itu anak ajaib ini. Menurut pandangan saya bisa salah, bisa. Jadi menurut kami kalau bangkrut itu agak sulit. Jadi kenyataan lain dari analisa bandarmologinya, dari pergerakan retailnya, sedang terjadi perpindahan kepemilikan dari pemain besar saham GoTo. Pemain besar yang mau keluar silahkan keluar jual. Pemain besar yang mau stay silahkan stay, mau ganti nama silahkan ganti nama, kayak gitu. Yang kepepet butuh duit misalnya buat orang-orang penting kayak gitu silahkan jual sahamnya kayak gitu. Tapi ada yang nampungin bukan retail. Dan pemain besar yang butuh dana segar ya udah keluar, dan pemain besar yang memiliki dana mengumpulkan saham GoTo dengan harga murah ya lagi ngumpulin. Dan pemain besar ini hal lain adalah investor retail yang masih memiliki GoTo diberi kesempatan untuk cut loss. Jadi rekan-rekan yang nggak percaya dengan masa depan GoTo, ini kesempatan Anda cut loss. Bantulah rekan-rekan lain yang percaya. Kalau Anda cut loss, bandar semakin banyak, potensi digorengnya lebih tinggi. Ini kesempatan, karena kalau retail cut loss semua jadi ringan ngegorengnya. Tapi kenyataannya proses ini bisa berlangsung dalam waktu cukup lama, karena tech winter masih berlangsung di seluruh dunia dan bursa saham masih dalam kondisi lesu. Belum bisa lagi digoreng-goreng, ini masih lesu kayak gitu. Dan saya percaya setelah pemain besar melakukan akumulasi dalam jumlah besar, kondisi perusahaan teknologi dunia membaik, maka saham GoTo bisa digoreng kembali lebih ringan. Retail udah cut loss, big player yang lagi BU boleh keluar, ditampung oleh pemain besar lain. Kalau kondisi bisa baik, bisa digoreng. Cuma kapan saya nggak tahu. Jadi yang nggak sabar, please cut loss. Biar bandar bisa dapat barang di harga murah. Kayak gitu. Pemain besar yang sedang melakukan akumulasi tahu tentunya potensi crash crunch GoTo di masa yang akan datang dan seharusnya siap menolong. Mereka beli sekarang pasti tahu resikonya apa. Itu bukan rahasia kok kayak gitu. Tiba-tiba kaget enggak. Kayak gitu. Bahkan sebelum GoTo lagi rilis laporan keuangan aja di ARB-in dulu kan. Sorenya laporan, paginya udah di ARB-in. Besok paginya dinaikin. Dan right issue juga kalau mau ngurangin retail bisa digunakan untuk mengecilkan persentase kepemilikan retail, right issue atau private placement. Seperti itu. Jadi itu gambaran saya tentang GoTo. Jadi saya saat ini, saya langsung ngomong aja, saya masih pegang saham GoTo. Saya sebenarnya pas jatuh kemarin rencana tambah posisi biar average saya bisa di 120-an, cuma belum jadi. Tapi saya masih dalam pihak yang optimis. Mungkin saya bias karena saya punya nyangkut, ya silahkan Anda ini. Cuma saya at least saya kasih gambaran saya menurut sudut pandang GoTo, dan saya berharap krisis ini lama juga nggak apa-apa. Kalau saham GoTo dijatuhin lagi pun nggak apa-apa. Cuma ya saya udah terlanjur, ya saya pengen tahu sih. Sejak awal ada punya tempat tersendiri GoTo dalam ini saya pengen tahu, pengen belajar, karena ini opportunity yang langka. Biasa saham-saham yang dikenal publik, perusahaan besar yang udah turun kayak gini, kepemilikan retail udah besar semua, udah siap delisting, udah siap suspend bertahun-tahun, biasa seperti itu. Tapi GoTo tidak seperti itu, bahkan raksasa pada nyangkut semua. Pengen lah ngerasain jadi konglomerat gimana, punya saham, dan mudah-mudahan mereka ketika krisis nanti siap menggoreng lagi. Walaupun saya harus fair, dibanding Desember lalu, krisis sekarang itu masih lebih buruk. Kondisi sekarang lebih buruk. Seperti itu. Oke, itu aja. Thank you buat rekan-rekan. Silakan yang punya pertanyaan, komentar, silakan tulis di kolom komentar. Thank you.